Oke everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kita udah dapetin konfirmasi breakout dari harga Bitcoin. Kita akan update secara lengkap di dalam video update ini. Nah teman-teman, before kita melaju lebih jauh di dalam update-nya, saya pengen ajak teman-teman untuk kasih likes button sebanyak-banyaknya di video ini. Maybe kalau tercapai 500 likes ya di dalam video ini, di Bitcoin update ini, kita bakal lakukan live streaming teman-teman ya. Saya sih merasa sudah semakin segar ya, mudah-mudahan gak perlu waktu lama, mudah-mudahan Jumat atau mungkin Sabtu atau mungkin Minggu kita udah bisa live session ya, live streaming sama teman-teman by YouTube, karena saya tahu requestan altcoins itu setiap hari gak berhenti, banyak banget yang minta di review, minta dilihatin price actionnya. Jadi ya, mungkin kalau lewat live streaming kan lebih enak ya teman-teman. Jadi terakhir kita live streaming juga udah cukup lama sih ya, sekitar 11 hari lalu ya. Why not kalau kita update lagi melalui live streaming kayak gini ya. Kalau kalian interested ya, bantu aja support dengan 500 likes di dalam video ini. And teman-teman sekalian juga, sebelum kita mulai juga saya pengen informasikan kepada teman-teman, kalau kalian interested dengan informasi daripada ya update-update ya, update-update yang bisa saya lakukan secara cepat gitu ya, karena sometimes kayak saya dalam keadaan sakit kayak gini, of course saya nggak bisa update lewat YouTube gitu kan, tapi ini saya tetap usahakan teman-teman ya. Jadi kalian bisa mampir ke grup Telegram kita, karena kalian bisa lihat di sini ini kayak update request dari Bro Diki Nugroho ya, dari salah satu top 3 komen ya di dalam video CHZ, itu sudah kita updatekan. Atom, kemudian kita punya IOTA juga sama, sudah saya updatekan ya, dari Bro Fikri Zorif ya. Dan tadi ada beberapa update lainnya juga seperti news, dan juga kita kasih sedikit fun fact ya teman-teman, bahwa Nasdaq hari ini udah all time high. Jadi muncul pertanyaan nih, Bitcoin nyusul nggak nih di all time high di tahun 2004 ya? Mudah-mudahan ya, kalau kita bilang mah istilahnya bismillah dulu lah teman-teman. Kemudian saya tadi ada update juga soal Bitcoin dominance yang nanjak, jadi ikut mempengaruhi nih terhadap altcoins-nya. Dan saya rasa saat ini sudah berlangsung ya proses tersebut. Kita ngelihat altcoins tuh kayak mabok gitu teman-teman ya. Ini mau naik atau mau turun gitu loh. Di saat Bitcoin-nya cuma koreksi tipis, altcoins-nya rontok gitu. Dan masih banyak lagi ya. Jadi kita ada update-update menarik juga di sini ya. Hopefully teman-teman interested untuk follow Telegramnya. Caranya dengan klik link yang ada di deskripsi. That's it everybody. And sedikit reminder ya, before kita laju lebih jauh ya untuk price action update hari ini, saya pengen ingatkan lagi bahwa nanti malam akan ada data GDP rilis pada sekitar jam 8.30. Ini kalau untuk forex market bakal impactful banget. Tapi kalau misalkan untuk market crypto mungkin menyusul biasanya ya. Jadi efeknya tuh cenderung delay ya, delay pada saat market udah lagi menjelang closing sesi New York. Jadi kayak Bitcoin juga hari ini sebenarnya nggak langsung nanjak tuh ya. Kalau kita ngelihat pergerakan Bitcoin itu nanjaknya itu langsung sih sebenarnya ya, sekitar jam 8 jam 9-an gitu ya. Sebenarnya kalau newsnya hari ini sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, kita cuma ngelihat CB Consumer Confidence aja dan existing home sales gitu. CB Consumer Confidence sebenarnya impactful karena kita berbicara soal apa ya, istilahnya keyakinan ya, atau keyakinan dari para konsumen ya di Amerika Serikat. Seperti istilahnya kalau kita bisa bilang, nah ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur The Fed untuk menilai ya seberapa besar demand di Amerika saat ini gitu. Cuman menariknya gini, data kan rilis jam 10 nih teman-teman, tapi Bitcoinnya tuh udah rally dari jam 8 ya. Kalau kalian lihat ini udah dari jam 8 udah nanjak duluan. Jadi apakah itu dipengaruhi oleh data? Saya rasa enggak juga ya. Sometimes data mempengaruhi, sometimes tidak. Tapi saya rasa yang paling berpengaruh hari ini menjadi salah satu faktor pendorong Bitcoin juga adalah euforia di Nasdaq ya. Cuman ini menarik sekali nih teman-teman ya, 1 jam ya sebelum New York session close nih, kelihatannya harga pada Nasdaq mengalami penurunan, dan ini yang kayaknya narik nih Bitcoin untuk ikut ngeselepet ke bawah. Cuma di saat bersamaan Bitcoin dominance-nya nanjak, jadi sulit nih untuk altcoins-nya bisa perform gitu ya. Even untuk Ethereum sekalipun kita bisa ngelihat dia turunnya lebih dalam, lebih signifikan gitu loh, di compare dengan posisi Bitcoin yang saat ini turunnya biasa aja gitu ya. Ini Bitcoin dominance-nya nanjaknya gokil sih, gokil banget ya teman-teman. Dia ngejar langsung ke area supply ini ya, luar biasa sekali ya. But ya, Nasdaq-nya sih sebenarnya yang saya lumayan surprise ya, karena posisinya baru gerak itu jam segini teman-teman. Luar biasa banget ya. Setelah dia ngejar ke all time high sebelumnya,
malah jadi nge-sweep liquidity nih, ngeselepet ke atas, habis itu sekarang dibanting, luar biasa sekali ya. We need to be safe teman-teman sekalian, karena we don't know yet ya, di sini ada gap yang belum ke fill ya, mungkin aja nih Nasdaq pullbacknya sampai sejauh ini ya, nutupin gapnya dulu, habis itu otomatis ikut mempengaruhi pergerakan daripada harga Bitcoinnya juga ya. So we have to be more careful ya terhadap kondisi saat ini ya, lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Karena kenapa teman-teman? Nasdaqnya udah all time high. Jadi kalau Nasdaqnya sudah all time high, seandainya di taking profit, ini pengaruhnya di Bitcoin of course ya. Jadi Bitcoinnya belum sampai all time high, bayangin saham rontok. Apa iya Bitcoin bakal istilahnya resistance ya terhadap penurunan atau rontoknya saham itu ya? So far sih Nasdaq dengan begini aja dia turun 1% teman-teman. Jadi dari open market itu sekitar jam berapa nih? Kita lihat open market itu sekitar jam 8-an ya, jam 8 sampai setengah 10 malam lah kalau nggak salah ya, karena ini udah winter hitungannya. Ini naik, habis itu dibanting, luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. This is amazing ya. Saya pun surprise ya. Ketika mau update ini saya nggak nyangka Nasdaqnya bakalan turun sejauh ini gitu. Karena tadi saya lihat dia udah all time high ya. Habis all time high sedikit ternyata ngejemput likuiditas saja. Menarik teman-teman ya. So untuk Bitcoin sendiri gimana prosesnya ya? Jadi kemarin kita sempat analisis ya bahwa Bitcoin di sini ada indikasi bisa terjadi namanya konsolidasi. Namun next breakout akan jadi konfirmasi nih arah untuk Bitcoin. Nah satu yang saya notice pada pergerakan Bitcoin ya, mungkin saya akan bawa teman-teman ke Discord ya. Jadi kemarin waktu kita ngelihat Bitcoin itu sebetulnya memang dia terkonsolidasi ya, tapi in the end kita ngelihat bahwa sebenarnya secara struktur itu kan dia bullish ya. Saya asumsikan bahwa Bitcoin saat ini terpullback minor saja, probably coba untuk retest ya ke fair value gap yang ada di sini, ada dua fair value gap before next pushnya ya. Dan ternyata hari ini kita ngedapetin reaksi yang cukup baik ya, harga istilahnya ketahan setelah dia testing ke salah satu fair value gapnya atau salah dua fair value gapnya, habis itu testing juga ke Fibonacci 50%, and then kita ngelihat harga mulai mantul. Awalnya dia testing terhadap supply, tapi saya katakan di sini bahwa ini sebenarnya indikasi yang bagus ya. Yang pasti saat ini saya asumsikan bahwa reaksi pada Fibo 0,618 dan 0,5 ya menjadi indikasi awal dari Bitcoin untuk tetap bullish ya. Masalahnya adalah saya nggak expect kalau dia akan lari sejauh ini gitu ya. Justru saya expect tadinya altcoin juga dapat pengaruh gitu. Ternyata Bitcoin rebound rally beriringan dengan Bitcoin dominance. Jadi ini memang adalah kondisi yang sangat menyulitkan. Ya, saya sampaikan di sini, waspada liquidity sweep. If you have any trades yang dalam keadaan profit, make sure untuk secure transaksinya by stop loss di break even minimal. Ya, supaya apa? Terhindar dulu deh dari yang namanya liquidity sweep. And I think some of the member ya hari ini itu udah ngerasain gitu ya. Jadi kayak nah ini yang dimention nih ya, akhirnya kejadian nih BTC penting makanya untuk open position ya, untuk ngelihat Bitcoin dominance dulu gitu. Jadi supaya menghindari yang namanya stop loss break even ya. Kayak misalkan di sini ada Kak Anggi ya, dia kena stop loss break even 2 kali. But I think it's fine gitu loh, nggak ada masalah gitu ya. Dalam artian kalau misalkan memang dia kena stop loss di break even, ya ini mindsetnya sudah tepat gitu. Yang penting gak kehilangan modal supaya kita bisa tarung lagi besoknya gitu ya. Nah teman-teman sekalian, jadi itu adalah satu buah mungkin pembelajaran yang bisa diambil ya. Kalau misalkan kita ngehadapin posisi market yang lebih kurang mirip nih ke depannya gitu ya. Ketika Anda mau transaksi di altcoins, Bitcoinnya dibanting tapi Bitcoin dominance-nya nanjak. Nah itu jadi pertanyaan tuh buat kita teman-teman sekalian. Oke, so melanjutkan analisis sebelumnya. Yang penting teman-teman EMA 21 ya, saya selalu remind EMA 21 time frame daily. Kenapa? Karena so far dalam beberapa bulan terakhir ya, bukan minggu lagi loh, ini udah dari Oktober ya, beberapa bulan terakhir harga itu respect banget sama EMA 21. Jadi dia holding dengan cukup baik di atas EMA 21. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini topnya nih, kita siapa istilahnya gitu kan. Kita bukan seorang market maker, kita bukan seorang istilahnya seorang yang luar biasa tajir melintir bisa ngatur harga Bitcoin gitu. Bitcoin ini market cap sangat besar sekali ya, akan sulit istilahnya untuk kita mencoba menebak ya di manakah high-nya, di manakah bottom-nya dan lain sebagainya gitu. Secara analisa bisa kita lakukan, ada indikator yang bisa mensupport dan juga ada historical data yang bisa kita pakai sebetulnya untuk melakukan analisis tersebut. Seperti contohnya ya, waktu lalu kita mengasumsikan nih bahwa fair value gap yang ada pada time frame daily di sini itu bisa memberikan
significant reaction. Apakah reaksi itu ada? Jawabannya iya. Sellers masuk ke market menekan harga. Tapi apakah cukup untuk membawa Bitcoin turun lebih jauh? Jawabannya tidak. Karena kita tertahan nih di exponential moving average 21, dapat reaksi berupa bullish engulfing, habis itu kita react the market saja, dan kita mengasumsikan bahwa bias kita sejauh ini masih dalam keadaan bullish. Alright? I'm really sorry for that, teman-teman sekalian. So, exponential moving average 21 holding Bitcoin price dengan cukup baik. Hari ini dia terfollow up dengan baik. Kalau kita closing 3 jam lagi dalam keadaan bullish seperti ini, walaupun dia belum mampu break terhadap resistance, minimal kita ada indikasinya yang cukup baik lah, bahwa dia mampu closing dalam keadaan bullish ya. Jadi dia finish strong nih teman-teman. Setelah tekanan yang masuk dari Nasdaq-nya sendiri gitu ya. Kita ngelihat Nasdaq closingnya bearish, tapi Bitcoin closingnya bullish. Itu masih cukup baik lah so far yang saya bisa katakan ya untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Alright, so Bitcoin still bullish, at least perspektif time frame daily. Itu bisa di-note teman-teman ya. Nah, lalu kita berlanjut nih ke pergerakan pada time frame hourly-nya. Kemarin saya sudah jelaskan secara detail ya. Tolong kalau teman-teman mungkin yang baru mampir ke dalam video ini, baru pertama kali ngelihat YouTube channel ini, kalian boleh banget nonton video ini. Ini penjelasan sangat detail ya soal bagaimana saya menentukan struktur harga, dan sepertinya cukup banyak feedback yang cukup positif gitu saya lihat di sana. Jadi mudah-mudahan video itu nanti mungkin akan saya coba untuk abadikan ya teman-teman ya, biar bisa jadi sebuah pembelajaran, atau saya mungkin update itu melalui study time series ya. Sepertinya saya sudah sampaikan, mungkin next year saya akan mulai study time series lagi yang versi terbaru ya. Kita istilahnya mengikuti perkembangan dari market juga, supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya, bagaimana technical analysis, cara saya membaca, dan bagaimana mekanisme cara kerja pasar, at least berdasarkan pengetahuan yang saya punya teman-teman sekalian. Oke, so kita update untuk pergerakan Bitcoin-nya. Jadi lanjut sedikit kemarin ya, intinya Bitcoin so far secara struktur itu bullish ya pada time frame besar. Kalian bisa lihat ini time frame 4 jam yang saya gunakan. Lalu harga mengalami pullback holding di atas Fibonacci 0,5% setelah adanya break terhadap low terdekatnya gitu ya. Lalu si harga mengalami konsolidasi berpotensi membentuk double bottom. Jadi kita ngelihat di sini, dan harga sudah respect dengan baik dari double bottomnya, bahkan berhasil break terhadap neckline-nya, yang mana saya juga tandai di sini dengan istilah equal high ya, atau high point yang sama. Jadi resistance di equal high itu merupakan resistance yang sangat penting, tidak cuman sekedar resistance, tapi dia merupakan neckline daripada si double bottom yang terbentuk pada time frame 4 jam ini. Jadi saya rasa breakout ini tuh sebenarnya adalah breakout yang sangat-sangat baik. Namun, sekali lagi pertanyaan kita adalah apakah Bitcoin itu mampu nge-hold terhadap tekanan jual yang terjadi pada Nasdaq. Nasdaq sebelumnya dengan struktur yang sangat-sangat bullish, akhirnya sudah patah trend line-nya teman-teman. Dan ini penurunannya sangat masif. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan Nasdaq mengalami sell off sejauh ini, ya karena ini baru 1 jam, news juga biasanya telat keluarnya, ya kan. Kita ngelihat price action terjadi dulu, baru kemudian ada news ya. Kenapa Nasdaq hari ini tertekan sangat signifikan setelah dia all time high? Apakah ini big massive sell off? Apakah ini the biggest bull trap yang pernah ada? Atau gimana? Saya nggak tahu teman-teman. Tapi itu semua sifatnya masih asumsi ya. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak juga. Yang pasti adalah saat ini Bitcoin, saya akan memperhatikan dengan seksama bagaimana reaksi dia setelah testing neckline-nya. Apakah closing kita dalam keadaan 5 menit ini akan dalam keadaan bullish lagi, atau setidaknya dia bertahan lah di atas support resistance-nya gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa resistance now become support gitu ya. Jadi dia flip gitu. Atau kita punya supply zone di sini, yang mana sebelumnya merupakan area yang saya pantau juga. Apabila dia bertahan di atas supply, itu sebenarnya nggak ada masalah, karena supply ini saat ini berfungsi sebagai demand. Kalau kita lihat kenapa, salah satu sebabnya adalah kita ngelihat ada pergerakan yang impulse di sini, jadi tersisa yang namanya fair value gap juga pada time frame 1 jamnya. Jadi kita berada nih di dalam area fair value gap dan juga support resistance. So I want to know apakah Bitcoin mampu maintain di atas SNR ini dulu. Kalau demikian dia mampu, maka minimal kita ngelihat ada ya secercah harapan lah ya, karena ini udah deket-deket jam closing New York kan. Kita nggak tahu nih apakah tekanan jual Nasdaq masih berlanjut sampai sesi Asia, karena menurut saya unik ya kalau sampai ke sesi Asia gitu loh. Biasanya sih hanya sebatas closing New York saja, itu volatility meningkat gitu ya, karena mereka settlement transaksi pada saat itu sedang terjadi. Jadi ikut mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin, karena New York close, Bitcoinnya nih
ke bagian money flow. Nah, pertanyaannya adalah setelah Nasdaq-nya selesai nih, tekanan jualnya pada saat market close, my biggest question is, apakah berpindah ke Bitcoin dan juga akan terjadi sell off? Ya, itu teman-teman perlu antisipasi, please, karena saya akan upload video ini mungkin sedikit delay. Jadi kalau kalian nonton mungkin setelah video ini di post ya, dan ternyata harganya sudah ada volatilitas, kalian udah tahu lah istilahnya harus melakukan apa gitu. Kalau buat saya personally saat ini, as long Bitcoin secara struktur masih dalam keadaan bullish, maka bias saya tetap bullish. Dan strukturnya itu bisa tahu dari mana kok mungkin, atau tahu dari mana Vin. Sederhananya kalau time frame 1 jam deh ya, ini patokan saya teman-teman. Ini adalah low point ya, kemudian di sini adalah wait a minute, ini adalah high point kita ya, lalu di sini adalah low point kita yang baru karena udah ada proses ya. Di sini kalau kalian lihat nih, saya sempat marking dengan garis putus-putus nih, nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi kalau kalian lihat 15 menit ini yang saya anggap sebagai proses pullback yang proper terjadi pada time frame 15 menit. Jadi kita tahu nih pullback sudah terjadi, ada potensi bias retail itu flip menjadi sellers gitu. Dan ketika itu terjadi ya very likely bisa dimanfaatkan lah ibaratnya dengan bigger players ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk mereka serok gitu istilahnya. Dan saat ini kita udah create higher high ya. Nah, kalau misalkan Bitcoin mengalami pullback atau penurunan jauh sampai melewati low point ini, maka kita bisa katakan bahwa all the setup untuk long atau bullish biasnya itu jadi invalid ya. Tapi kalau misalkan entah bagaimana ceritanya, Bitcoin bertahan di atas SNR ini, di atas equal high, di atas neckline dengan cukup baik, itu bisa menjadi sebuah potensi untuk harga meneruskan kembali rally-nya. Minimal dia tes lagi ke previous high, dan kalau sukses, kita bakal break high teman-teman ya. Dan ini bakal di luar dugaan karena Nasdaq-nya saat ini tertekan, tapi Bitcoin-nya fine ya. That's gonna be a huge event lah untuk pergerakan Bitcoin besok gitu teman-teman sekalian. Oke, so for now, even if price Bitcoin break di bawah sini ya, saya katakan ini masih fine karena ini adalah area inducement kita. Jadi kalau misalkan memang dia break di bawah sana, ini tetap buat ngambil liquidity aja teman-teman. Harga masih bisa nanjak lagi setelahnya. Tapi kalau dia breaknya di bawah sini, nah ini yang jadi perkara ya. Kita nggak boleh ngelihat dia break di bawah low point ini. Itu saja yang mungkin bisa saya update ke teman-teman sekalian saat ini. To be honest, dari kacamata saya saat ini saya ngelihat uncertainty ya, kondisi di mana Nasdaq tertekan sangat signifikan, tapi Bitcoin somehow bisa bertahan. Itu bakal menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan nih untuk pergerakan besok dan beberapa hari ke depan. Oke, so for now that's gonna be the update for Bitcoin. Thank you so much buat teman-teman yang nonton video ini sampai finish. Teman-teman support dengan 500 likes, maka kita akan live streaming pada Jumat atau Sabtu mendatang ya. Jadi sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless buat teman-teman, and I'll see you guys again soon. Cheers guys, bye bye.